Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pramedista Juwarsa dengan CP 197. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah hak akses dan security matrix pada modul inventory ODO 17. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu security matrix dan access right. Security Matrix dalam ODO adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola akses serta keamanan data dalam platform perangkat lunak ODO. Dengan menggunakan Security Matrix ODO, administrator dapat dengan tepat menentukan akses apa yang dimiliki oleh setiap kelompok pengguna, sehingga memungkinkan pengguna hanya memiliki hak akses ke data atau fitur-fitur yang sesuai dengan peran atau tanggung jawab mereka dalam organisasi atau dalam perusahaan. Untuk yang akses right ini merupakan mekanisme dalam sistem yang memungkinkan pengaturan izin akses untuk operasi tertentu pada seluruh model data. Dengan kata lain, akses right memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa saja yang dapat melakukan operasi seperti membaca, membuat, dan memperbarui data dalam model tersebut. Selanjutnya, ini untuk skenario saya. Ananta adalah seorang karyawan di PT Makmur yang bertanggung jawab dalam mengelola produk, memantau persediaan barang, mengatur menerima dan pengiriman barang, menyesuaikan stok, menganalisis laporan mengenai tingkat persediaan, serta membuat dan memantau permintaan pembeli untuk menjaga agar persediaan barang selalu tercukupi. Ananta di sini menjabat sebagai inventory manager. Dalam ODO, Ananta sebagai inventory administration. Selanjutnya, untuk tampilan security matrix-nya, untuk role-nya ini ada inventory manager, inventory staff, purchase manager, sales staff, invoicing manager, dan yang terakhir admin. Jadi selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya untuk memasukkan hak akses. Yang pertama, buka dashboard, lalu ke setting, lalu setelah setting ada user and company, pilih user, langsung saja menginput data user, klik action, lalu pilih import record. Di sini saya akan memilih file yang sudah saya buat, ke file, pilih import data user auto, lalu di open. Oke, selanjutnya bisa dicek apakah ini sudah benar atau belum. Bisa dites. Lalu selanjutnya bisa diimport. Lalu ini sudah keimport semuanya yang tadi saya buat. Ada Ananta, Anita, Bagas, Putri, dan Ria. Lalu selanjutnya saya akan men-setup user-user. Yang pertama Ananta saya setup. Diklik pada akses right. Kita pilih internal user. Lalu untuk salesnya ini dikosongkan, untuk invoice-nya juga dikosongkan, untuk project juga dikosongkan, kecuali yang untuk inventory, dia sebagai administrator, kita ini juga dikosongkan, juga, ini juga. Gitu ya, untuk yang extra right, kontak creation-nya dihapus checklist-nya. Lalu di sini sekalian saya akan mengganti password. Klik action, lalu pilih change password. Di sini saya sesuaikan untuk passwordnya yang tadi saya buat. Change password. Lalu selanjutnya balik ke user. Saya akan men-setup semua user yang tadi saya import.
Yang ini Anita sebagai inventory user ke akses right-nya. Lalu ini ya, pilih internal user. Ininya juga dikosongkan, ininya dikosongkan, ininya juga dikosongkan. Untuk yang inventory diisi sebagai user. Ininya dikosongkan, ini employees juga dikosongkan. Lalu yang terakhir, contact creation-nya juga dihapus checklistnya. Ini seperti ini. Selanjutnya langsung ganti passwordnya di klik action, pilih change password. Saya akan mengganti password saya yang tadi saya buat di change password. Oke, kita back juga sama. Untuk akses right-nya, ini juga dikosongkan, ini dikosongkan, kosongkan. Ininya karena tadi Bagas sebagai inventory user, ininya diganti user, inventory. Terus ininya dikosongkan, kosongkan, kosongkan. Lalu selanjutnya untuk yang contact creation-nya juga checklist-nya dihapus. Lalu langsung ke action, change password. Eh, saya buat sesuai dengan yang tadi saya import user. Lalu di change password. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk Putri. Karena Putri sebagai NVC Administration, ya, untuk user tabsnya internal user, untuk salesnya dikosongkan karena dia sebagai invoicing administration, jadi di sini diisi billing administration. Ini untuk project dikosongkan, dikosongkan. Yang diisi hanya invoicing saja. Lalu untuk yang di extra right-nya, untuk di kotak creation-nya sama kayak sebelumnya, yaitu dihilangkan saja checklistnya. Lalu langsung ke action, change password, ganti password yang tadi saya buat di import user, lalu change password. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Rian. Rian ini sebagai sales user. Untuk akses right-nya internal user, ininya saya ganti sales on only, on document only. Saya kosongkan, saya kosongkan, saya kosongkan. Lalu untuk yang kontak creation-nya dihilangkan saja checklist-nya sama seperti sebelumnya. Lalu untuk ini klik action lagi, pilih change password. Terus saya ganti passwordnya sama seperti yang tadi saya buat di import user, change password. Kembali. Setelah kita men-setup user, jadi user-user ini akan masuk ke dalam grup sesuai dengan yang kita setup tadi. Eh, se- saya beri contoh. Yang pertama, klik user and company, lalu pilih grup. Selanjutnya pilih inventory administrator. Nah, di sini sudah terlihat yang tadi saya buat. Ananta sebagai inventory administrator. Ini Ananta hanya hanya dibagi ke grup inventory administrator. Ini menu-menu yang bisa diakses. Nah, ini akses right-nya yang bisa diakses oleh inventory administrator. Lalu untuk inventory user.
Ini saya search inventory user. Jadi ini dia inventory user. Yang tadi saya buat ada Ananta, Anita, dan Bagas. Ini dia yang bisa diakses oleh inventory user. Oke, selanjutnya saya akan login sebagai inventory administrator dan inventory user. Diisi seperti yang tadi saya buat. Yang di sini saya isi sebagai inventory user. Kita bisa buka inventory, klik toggle menu. Nah, ini untuk inventory administrator, dan ini untuk tampilan inventory user. Bisa kita lihat perbedaannya. Ini untuk inventory administrator dan ini untuk inventory user. Untuk inventory user tidak ada report dan configuration. Hanya ada overview, operation, dan production. Sedangkan untuk inventory administration itu ada lengkap. Ada overview, operation, produk, reporting, dan configuration. Nah, setelah saya login inventory user dan inventory administrator, bisa dilihat side menu configuration-nya. Untuk yang pertama, eh, aspek untuk aspek yang pertama, menambahkan dan melihat data warehouse, itu admin bisa, untuk user tidak bisa mengakses. Selanjutnya untuk menambahkan dan melihat data location, itu admin bisa, untuk user tidak bisa. Menambahkan dan melihat data routes, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Menambahkan dan melihat data rules, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Menambahkan dan melihat data operation types, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Menambahkan dan melihat data putway rules, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Selanjutnya, untuk menambahkan dan melihat data produk kategori, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Selanjutnya, menambahkan dan melihat data atribut, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Selanjutnya, eh, menambahkan dan melihat data recording rules, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Selanjutnya, untuk menambahkan dan melihat data barcode nomenclatures, untuk admin bisa, untuk user tidak bisa. Oke, sekian penjelasan dan langkah-langkah fitur hak akses dan security matrix pada modul ODO. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.